Kami bersyukur buat hari yang baru. Kami bersyukur buat hari ini, sebab Tuhan hadir di rumah kami masing-masing. Betul, kami tidak ada di satu tempat yang sama, kami tidak ada di satu waktu yang sama. Kami ada di rumah kami masing-masing. Tapi satu hal yang kami percaya, Tuhan, bahwa Engkau hadir, Engkau Allah bersemayam di atas puji-pujian umat-Mu. Sehingga setiap kami yang pagi hari ini datang memuji menyembah Tuhan, di rumah kami masing-masing, kami menikmati lawatan Tuhan, kami menikmati hadirat Tuhan, kami menikmati kuasa Tuhan. Dan kami percaya hari ini bukan cuma hari di mana kami beribadah dalam doa pagi online, tapi hari ini kami mengalami perjumpaan dengan Yesus. Karena kami tahu Engkau adalah Allah kami, Allah yang bertahta bersemayam di atas puji-pujian kami. Jamah masing-masing kami, ya Allah Roh Kudus. Lawat setiap kami sehingga yang sakit dijamah dan disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang membutuhkan pertolongan mendapatkan pertolongan daripada-Mu. Dan hari ini kami rindu mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami. Roh Kudus, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu. Tuntun kami sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Yesus kita dahsyat, Yesus kita luar biasa. Tatkala kita memuji menyembah Tuhan, maka Tuhan hadir buat setiap kita. Katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, selamat pagi buat setiap kita yang baru bergabung. Dan kita akan kembali sama-sama belajar firman Tuhan. Sebelum saya akan berdoa buat setiap pokok doa, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, jangan lupa kita masih ada dalam hari kedua dalam doa puasa Week of Blessing, ya kan, doa memberkati tahun. Karena sepanjang minggu berjalan ini, dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, gereja kita mengambil waktu untuk berpuasa bersama-sama, sehingga akhirnya kita boleh mengalami terobosan, iya kan? Karena kita mau bayar harga. Intinya itu, kita mau bayar harga. Untuk apa? Untuk kita menjalani hidup 2022 yang Alkitab katakan semakin hari semakin tidak mudah. Ya kan, karena dunia semakin hari semakin jahat, dunia semakin hari sedang lenyap dengan segala keinginannya. Orang yang jahat akan semakin jahat, sedang dikasih dalam Tuhan. Itu sebabnya kita harus mentahirkan hati kita. Kita harus mengambil waktu untuk lebih lagi dekat dengan Tuhan, sehingga akhirnya hidup kita semakin hari semakin mengerti bahwa Tuhan punya rencana yang besar, Tuhan punya rencana yang indah buat setiap kehidupan kita. Betul, kita masih punya masalah. Betul, kita masih ada pergumulan, masih ada orang-orang yang bisa menyakiti hati kita. Tapi kita berjalan dalam kuasa Tuhan, kita berjalan dalam anugerah Tuhan, kita berjalan dalam kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Katakan amin. Yes. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita sudah sampai dalam Kejadian pasal 2 ayat 15, ya kan, karena kemarin kita sudah belajar Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat 14. Saya bagikan tentang Taman Eden, iya kan, tapi karena dosa maka taman itu bernama Taman Eden, iya kan, di mana dalamnya ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada saling serang, saling menghakimi antara Adam dan Hawa. Itu yang terjadi dalam kehidupan umat manusia karena dosa. Itu sebabnya Allah mengambil rupa sebagai seorang manusia untuk menyelamatkan kita, menebus kita dari dosa-dosa kita yang kita kenal Allah kita sebagai Yesus, ya. Dan hari ini kita bahas dalam Kejadian pasal yang kedua, ayatnya yang ke-15. Selanjutnya berarti sampai dengan ayat terakhir, ayat yang ke-25. Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-25. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya. Ya kan, beberapa hari lalu saya juga sudah sharing kepada setiap kita bahwa Tuhan tuh menempatkan kita di suatu tempat yang menurut pemandangan Tuhan itu baik buat saudara dan saya. Sekalipun kita berpikir tempat ini gak baik buat saya, tempat ini gak membangun saya, tapi kalau Tuhan yang menempatkan, Tuhan akan mereka-rekakan. Yusuf
Ditempatkan Tuhan di tempat di mana dia tidak ingin. Dia dijual sebagai seorang budak, dia difitnah, dia dimusuhi oleh saudara-saudara, ditempatkan di sana. Karena Tuhan punya rencana yang besar. Dimanapun saudara ditempatkan Tuhan, dimanapun setiap kita ditempatkan oleh Tuhan, ingatlah, jadilah berkat di tempat itu. Karena bukan soal di mana engkau ditempatkan, tapi soal siapa yang bersama-sama denganmu di tempat tersebut. Amin. Kita bersama-sama dengan Tuhan. Itu sebabnya tempat apapun, kita akan berkata tempat itu menjadi tempat yang diberkati. Haleluya. Sehingga akhirnya tempat di mana Tuhan titipkan kita berada, tempat di mana Tuhan taruh kita, itu menjadi tempat yang diberkati karena ada anak-anak Tuhan yang diberkati di sana. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Untuk apa Tuhan taruh manusia? Perhatikan, untuk mengusahakan dan memelihara tempat itu. Dalam hidup ini kita mesti ingat satu hal ini, bahwa semua yang kita punya adalah titipan Tuhan. Tuhan yang menitipkan untuk kita kelola. Tuhan yang menitipkan untuk kita gunakan dengan baik, dengan bijaksana. Tuhan yang titipkan. Demikian pula keturunan-keturunan, anak-anak yang Tuhan titipkan. Itu adalah titipan, bukan milikmu. Itu hanya dipercayakan engkau miliki untuk menjadi titipan yang taruh dalam hidup rumah tanggamu. Dan kalau ada orang-orang, keluarga-keluarga yang belum sampai saat ini belum dipercayakan, dititipkan Tuhan, jangan stres. Jangan stres, jangan panik, jangan nuntut, jangan maksa. Kita berdoa, amin, kita berdoa buat setiap apa yang menjadi kerinduan keluarga-keluarga untuk memiliki keturunan. Tapi kalau sampai hari ini belum dijawab Tuhan, it's okay, itu titipan. Itu kepercayaan yang Tuhan titipkan, yang Tuhan percayakan dalam rumah tangga saudara dan saya. Demikian pula yang sudah dititipkan, Bapak Ibu sudah dititipkan Tuhan, keturunan-keturunan, percayakan itu. Lakukan yang terbaik, sama seperti ketika Adam dan Hawa ditaruh di Taman Eden. Tuhan bilang apa? Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi kita ada untuk berkarya, kita ada untuk buat sesuatu. Karena Tuhan tempatkan kita. Jadi di tempat di mana Tuhan tempatkan, do something. Lakukan sesuatu, jadi berkat buat orang lain, bantu orang, tolong orang. Karena Tuhan titipkan kita hidup di muka bumi. Ada waktunya kita selesai. Dan dalam kesementaraan ini kita gunakan untuk menjadi berkat. Dalam kesementaraan ini kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Untuk apa sih kita hidup? Itu kita ada untuk memuliakan Tuhan. Kenapa? Tuhan sudah selamatkan kita loh. Dalam anugerahnya, dalam kasih setianya, Tuhan sudah selamatkan kita. Karena itu Tuhan taruh manusia, ditempatkan di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Lihat, ketika Tuhan taruh sesuatu, Tuhan tempatkan kita di tempat di mana saat ini kita berada. Ada rules, ada peraturan. Makanya Tuhan bilang kepada Yosua, jangan engkau melenceng ke kanan ke kiri, jangan engkau menyimpang ke kanan ke kiri, supaya hidupmu berhasil dan apapun yang kau perbuat engkau beruntung. Selama ada perintah Tuhan dan kita ikuti, maka kita tetap ada dalam payungnya Tuhan. Tapi ketika kita keluar, saudara ingat kasusnya Ayub. Ketika iblis meminta izin kepada Tuhan dan Tuhan mengizinkan, iblis bilang, bukankah engkau yang membuat pagar di sekeliling hidupnya, di sekeliling rumahnya, di sekeliling harta bendanya? Izinkan saya hari ini mengingatkan, selama engkau mengikuti perintah Tuhan, selama engkau taat, selama engkau setia, engkau hidup dipagari oleh Tuhan. Katakan amin. Ada pagar perlindungan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya selama kita taat. Tapi seringkali kita yang kepala batu, manusia yang keras kepala, manusia susah diatur. Ini bukan Tuhan yang mengangkat pagar, kita yang keluar pagar. Karena kekeras kepalaannya kita, karena kepala batunya kita. Kasusnya Ayub, Tuhan izinkan, Tuhan angkat pagar itu. Hanya kasihlah, sayangilah jiwanya, Tuhan bilang sama iblis.
Tapi kalau kita yang keras kepala, kita yang gak mau diatur, kita yang gak taat akan perintah Tuhan, kita sedang keluar dari perlindungan Tuhan. Istilah kalau payung, kita lagi jalan bersama-sama dengan Tuhan di tengah hujan, maka engkau kering, bos. Selama engkau dekat dengan Tuhan, engkau ada dalam payung perlindungan Tuhan. Tapi ketika kita memutuskan untuk keluar dari payung itu, bukan Tuhan yang menjauh dari kita, kita lah yang menjauh dari Tuhan. Sehingga engkau tidak lagi ada dalam payung itu, sehingga engkau basah kena hujan. Itulah fungsi perintah, itulah fungsi rules, peraturan yang Tuhan sudah buat. Kenapa? Karena peraturan itu bukan baik buat pembuat peraturan. Peraturan itu baik buat orang yang melakukan peraturan itu. Contoh sederhana yang sering kali saya pakai, helm. Ada undang-undang berlalu lintas di mana pengendara motor harus memakai helm di kepala, bukan ditaruh di dengkul, bos. Apalagi di lutut. Ya kan? Saya sering lihat orang pakai helm bukan di kepala, ditaruh di dengkul. Taruh di sini sambil naik motor, kadang ditaruh di paha yang dibonceng. Tahu nggak taruhnya fungsi ditaruh di kepala kenapa? Karena otaknya di kepala. Otak itu kan bahaya, makanya dijaga, saudara. Tapi kalau orang taruh helm di dengkul, orang taruh helm di lutut, apa yang dijaga? Lutut. Peraturan itu dibuat untuk keselamatan sang pengguna. Sama ketika Tuhan menciptakan peraturan di Taman Eden, itu buat kebaikan Adam dan Hawa. Tapi mereka mengambil keputusan yang salah. Akhirnya mengambil buah yang sudah Tuhan larang, ya. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, semua pohon. Ya Tuhan minta cuma satu. Ya Tuhan minta cuma satu. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari yang kau memakannya, lu mati. Selesai. Itu kan udah ada rulesnya, itu udah ada peraturannya. Tapi seringkali manusia ini pengen lebih. Sudah ada peraturan tapi pengen keluar dari peraturan. Makanya ada istilah, ada manusia, ada orang-orang bilang istilah ini kan, peraturan dibuat untuk dilanggar. Wih, bayangkan saudara, manusia tanpa peraturan akan kacau. Manusia tanpa hukum akan liar. Itu sebabnya diperlukan hukum, diperlukan peraturan, untuk kita mengerti agar kita berjalan dalam tatanan Tuhan, dalam tuntunannya, dalam arahannya. Tuhan udah kasih tahu sama Adam dan Hawa, pohon tentang pengetahuan yang baik dan jahat jangan kau makan, sebab pada hari itu kau makan pasti kau mati. Tahu nggak mereka kalau makan itu mati? Tahu. Tapi kenapa masih dibuat kepala batu? Gak mau diatur, pengennya sesuka-sukanya. Alkitab sudah ada, firman Allah, rulesnya udah ada. Jangan membenci sesamamu, ampuni musuhmu. Itu baik buat kita, bukan buat orang yang menjahati kita. Wah enak dong pendeta, saya ampuni dia, saya ampuni terus, makan puji nanti dia, saya ampuni terus, nanti dia nggak bertobat. Loh, itu bukan urusan kita mau bertobat atau enggak. Yang penting bagian kita lakukan firman. Apa firman Tuhan bilang? Ampuni orang yang membencimu. Itu udah peraturannya. Buat apa? Buat kebaikan kita. Kok baiknya di mana pendeta? Saya mengampuni orang yang menjahati saya. Di baiknya di mana? Lu nggak perlu mikirin dia pada saat lu tidur. Ada banyak orang nggak bisa tidur, terbaring terus nggak tidur. Kenapa? Mikirin, jahat banget sih ini orang, udah terlalu nyakitin hati saya. Saya udah baik sama dia, dia tusuk saya dari belakang. Saya udah baik sama dia, dia mengkhianati saya. Itu yang ada dalam pikiran kita, sehingga kita terbaring di tempat tidur tapi nggak tidur sampai pagi. Orang yang kita benci udah tidur dari tadi malam. Akhirnya timbul sakit penyakit, timbul iri hati, timbul luka hati, timbul kekecewaan. Semua yang jahat timbul dalam hati kita. Kenapa? Karena tidak melakukan apa yang perintah Tuhan sudah katakan. Ampuni orang yang menganiaya kamu, berdoa buat orang yang membenci kamu. Itu bukan tanpa sebab rules itu dibuat. Yesus mengajarkan seperti itu. Aku membuat perintah yang baru, kasihilah sesamamu.
Sehingga akhirnya kita mengerti semua perintah itu kebaikannya buat saya. Setiap rules yang dibuat dalam firman Tuhan itu kebaikannya buat saya. Jadi belajar untuk lakukan aja, belajar untuk taat aja. Maka kau akan lihat dahsyatnya kuasa Allah akan digenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan. Tuhan tahu, manusia kalau merasa seorang diri, dia akan gampang lemah. Manusia kalau merasa seorang diri, dia akan gampang jatuh. Manusia kalau merasa seorang diri, kenapa? Ada banyak orang akhirnya mundur dari pelayanan karena merasa berjuang sendiri. Saya capek pendeta, saya udah buat ini buat pelayanan, saya udah kerjakan ini buat rumah tangga saya. Terus seakan-akan saya tuh kayaknya saya doang yang berjuang gitu loh. Lihat, ketika manusia merasa berjuang seorang diri, di situ dia mulai lemah. Itu sebabnya kenapa kita perlu persekutuan. Sehingga ketika dalam persekutuan itu ada yang namanya saling menguatkan. Karena ada kalanya di mana kita down, ada kalanya di mana kita lemah. Disitulah teman kita, kerabat kita, teman persekutuan kita itu saling menguatkan. Makanya di grup komunitas doa pagi ini saya buat grup WhatsApp, saudara. Bapak Ibu yang belum bergabung di grup WhatsApp, Bapak Ibu bisa bergabung dengan mengklik link yang ada di kolom komentar. Baik Bapak Ibu yang tinggal di wilayah Indonesia bagian tengah, Indonesia bagian timur maupun Indonesia bagian barat, saya pisahkan. Kenapa saya pisahkan? Supaya kita bisa saling mengenal, karena daerahnya lebih dekat, lingkupnya lebih dekat ya. Baik Indonesia bagian tengah, barat maupun timur. Kenapa saya buat ini? Supaya ada komunitas. Karena firman Tuhan tadi katakan tidak baik kalau manusia hidup seorang diri saja. Kita perlu komunitas, dan di dalam komunitas WhatsApp doa pagi ini saya mengajak setiap umat Tuhan untuk saling mendoakan. Jadi begitu ada umat Tuhan yang minta topangan doa, langsung kita doakan, langsung kita support. Kenapa? Karena Alkitab katakan doa orang benar bila dengan yakin doakan sangat besar kuasanya. Amin. Orang-orang yang didoakan akan merasa kuat, akan merasa tidak berjalan seorang diri. Aku percaya ada orang-orang yang mendoakan saya, dia akan kuat bertahan. Itu sebabnya saya ajak setiap umat Tuhan untuk bergabung, ya kan? Sehingga akhirnya kita bisa share baik pokok-pokok doa kita di sana, hal-hal yang perlu kita doakan secara pada saat itu terjadi, yang ada kenapa tiba-tiba kita minta doakan langsung dan saksikan. Dan ketika engkau mengalami kebaikan Tuhan, belajar untuk menyaksikan. Kenapa kita bersaksi? Agar kita melihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan, bagaimana campur tangan Tuhan, dan itu menguatkan umat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan dan masalah yang sama. Ya, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia hidup seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ayat 19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya itu kepada manusia itu, untuk melihat bagaimana ia menamai. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Ayat 20. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Tidur nyenyak itu anugerah, saudara. Iya kan? Itu tadi saya bilang, ada banyak orang cuma hanya terbaring di tempat tidur tapi nggak bisa sampai nyenyak, karena terlalu banyak yang dipikirkan. Jadi anugerah Tuhan memberikan seseorang itu tidur nyenyak. Tidur nyenyak itu berkat loh, saudara. Ada orang yang mau cari tidur nyenyak mesti minum obat. Ada orang yang mau cari tidur nyenyak mesti sampai tengah malam, larut malam gitu kan. Dan tidur nyenyak itu berkat buat setiap kita. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dari Adam itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu.
Jadi dari zaman penciptaan, Tuhan menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam. Tuhan tidak menciptakan Steve dari tulang rusuk Adam. Halo? Yang Tuhan bawa kepada alam seorang perempuan. Tuhan tidak membawa seorang perempuan kepada perempuan, Adam kepada Steve. No. Yang Tuhan bawa kepada Adam seorang perempuan, jelas Alkitab mencatat. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnya seorang perempuan, lalu dibawa kepada manusia itu, dibawa kepada Adam. Ya, saudara ya. Jadi yang dibawa kepada Adam adalah apa? Perempuan. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tapi mereka tidak merasa malu. Jadi di dalam taman ini ada kerukunan, ada kasih, ada saling menopang, ada saling support, ada kesatuan. Dosa hadir, menghancurkan segala sesuatunya. Dan hari ini dalam apa yang kita baca pada pagi hari ini dalam Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 25, ada satu ayat yang saya mau bagikan, sudah dikasih dalam Tuhan. Di ayat 18 tadi. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan. Hari ini kita diingatkan bahwa jangan pernah merasa berjalan seorang diri. Itu sebabnya Yesus ketika akan terangkat ke sorga, dia bilang sama murid-murid, aku tidak akan membiarkan kau sebagai seorang yatim. Karena Tuhan tahu mereka merasa seorang diri, mereka akan hancur. Manusia kalau merasa berjalan seorang diri akan gampang lemah. Manusia kalau akan merasa berjalan seorang diri, dia akan gampang down. Dia akan gampang menghalalkan segala cara. Kenapa? Karena saya merasa berjuang sendiri. Yesus akan naik ke surga, dia bilang sama murid-murid, dan dia bilang juga kepada setiap kita, aku akan memberikan kepadamu penolong yang lain, supaya engkau tidak berjalan seorang diri. Penolong itulah yang menghibur kita. Roh Kudus itulah yang memberikan penghiburan. Roh Kudus itulah yang memberikan kekuatan buat saudara dan saya. Amin. Hal ini penting untuk kita mengerti agar kita tidak merasa seorang diri. Makanya ada komunitas, cari komunitas yang membangun. Karena komunitas di mana kita berada, engkau akan kuat kalau engkau komunitasmu itu menguatkan. Tapi kalau komunitasmu adalah komunitas yang toksik, menghancurkan, maka engkau menjadi ada orang-orang yang hancur. Hati-hati dengan pergaulan. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Mungkin kau berkata, saat ini saya biasa aja bergaul dengan orang-orang yang nggak takut Tuhan. Ternyata biasa aja, saya masih bisa menjaga diri saya. Belum, bos. Pelan tapi pasti. Saudara lihat, orang-orang nakal, iya kan? Bahkan saya merasa seorang diri sudah dikasih dalam Tuhan dulu sebelum saya mengenal Tuhan. Saya hidup jauh dari Tuhan. Karena apa? Pergaulan. Karena pergaulan. Itu sebabnya hati-hati dengan lingkungan kita, dengan pergaulan kita. Saya nggak bilang kita nggak boleh berteman dengan semua orang, tapi pilihlah teman-teman dekatmu. Karena seperti apa teman dekatmu, itu akan jadi sama seperti engkau. Jadi pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dan saya percaya sebaliknya pun terjadi. Pergaulan yang baik bisa merusak kebiasaan-kebiasaan yang buruk, akan membawa kita masuk dalam pengenalan akan Tuhan lebih dan lebih lagi. Amin, saudara. Nah, kenapa manusia tidak baik seorang diri? Karena yang pertama, manusia cenderung kesepian. Dan akhirnya dampaknya manusia akan lemah. Dan inilah yang setan mau. Manusia merasa kesepian, akhirnya setan menawarkan jalan-jalan pintas. Setan menawarkan jalan-jalan yang mudah, yang tidak mau diproses, tidak mau dibentuk. Akhirnya manusia ambil, ya udahlah, nggak apa-apa, yang penting saya punya teman, saya bergaul dengan semua orang. Nggak apa-apa dia pemakai narkoba, nggak apa-apa dia punya kebiasaan untuk lakukan hal-hal yang nggak benar di hadapan Tuhan. Saya berteman aja sama dia daripada saya hidup seorang diri. Lihat, saudara. Hari ini saya mau ingatkan, engkau tidak berjalan seorang diri. Ada Tuhan yang menguatkan engkau. Ada lingkungan-lingkungan yang selalu membuka tangan untuk menampung engkau, untuk bersama-sama denganmu.
Jangan pernah merasa berjalan seorang diri. Karena ketika kita merasa berjalan seorang diri, disitulah kita mulai kesepian, disitulah kita mulai lemah, disitulah kita akhirnya mulai berpikir aneh untuk melakukan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dampaknya terlalu banyak yang jelek, saudara, ketika manusia merasa kesepian. Karena itu manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang memerlukan orang lain. Jadi jangan pernah bilang, saya gak perlu kamu. Suami perlu istri, istri pun perlu suami. Suami sebagai penolong, penolong juga perlu orang yang ditolong. Karena itu kita manusia harus saling apa? Saling menopang, saling menguatkan, saling mengingatkan. Yang pernah merasa hebat seorang diri saja, kita juga masih perlu orang lain. Kita masih perlu diingatkan, kita masih perlu dikritik, kita masih perlu dikasih sampaikan sesuatu yang membangun. Masih perlu. Kenapa ada pemain-pemain sepak bola yang hebat, Ronaldo, Messi, masih perlu pelatih? Kenapa? Karena mereka tidak bisa melihat kala mereka bermain. Harus ada orang yang menyaksikannya dan mengarahkannya. Ada spot-spot di mana dia tidak bisa melihat kekurangan mereka. Pelatihlah yang bisa melihat. Kita pun nggak bisa melihat apa yang menjadi kekurangan. Kita bilang, saya udah ini kok baik, saya udah lakukan yang terbaik. Nah, orang-orang di sekeliling kita yang melihat itu, yang mengingatkan kita, kau masih kurang, kau masih kasih masuk, terima, belajar terima masukan. Jadi manusia dasar memang diciptakan untuk makhluk sosial. Tuhan menciptakan Adam tidak seorang diri. Tuhan bawa Hawa kepada Adam. Untuk apa? Untuk relationship, untuk hubungan. Manusia perlu bersosialisasi. Manusia perlu orang lain, supaya manusia tidak kesepian, supaya manusia tidak berjalan seorang diri. Yang kedua, kenapa tidak baik kalau manusia hidup seorang diri? Karena yang kedua, manusia akan cenderung apa? Punya karakter yang jahat dan sok tahu. Wah, saya bisa nih tanpa orang lain. Saya bisa kerjakan sendiri. Zaman Superman udah habis. Zaman Wonder Woman udah habis. Sekarang super team. Manusia perlu bergandengan tangan untuk saling menguatkan. Manusia perlu saling menopang untuk membantu orang lain. Gak bisa berjalan seorang diri. Mungkin bisa, tapi kau akan gampang lemah. Mungkin bisa, tapi kau akan gampang jatuh. Kenapa? Karena merasa sombong. Aku semua karena saya. Saya ini yang berjuang buat rumah tangga saya. Saya yang berjuang buat perusahaan saya nih. Kalau bukan karena saya, semua gak akan berjalan. Ini sombong. Jatuhnya manusia karena merasa bisa seorang diri bekerja. Pertama, dia merasa saya gak perlu manusia. Lama-kelamaan dia akan berkata, saya gak perlu Tuhan, saya bisa semuanya. Wah, lihat jahat iblis, saudara. Ya, jadi manusia tidak baik kalau seorang diri. Manusia perlu Tuhan, manusia perlu sesama, manusia perlu ditopang, manusia perlu ditolong, manusia perlu diingatkan. Karena manusia adalah makhluk sosial. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Saya nggak boleh merasa berjalan seorang diri. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh merasa berjalan seorang diri. Amin. Dan selalu ingatlah ini, engkau selalu bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan selalu menyertai hidupmu. Engkau tidak pernah dibiarkan seorang diri. Alkitab jelas katakan, Tuhan bilang, sampai masa putih rambutmu, aku tetap dia. Aku menggendong kamu, dan aku mau menanggung kamu terus. Jangan pernah berjalan seorang diri, dan jangan pernah merasa bahwa engkau berjalan seorang diri. Karena ada Tuhan yang menopangmu. Ada orang-orang di sekelilingmu masih peduli dengan engkau. Cari komunitas yang membangun, miliki komunitas yang memberkati. Karena kita ada untuk menjadi berkat. Mari kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Hari ini kami mengucap syukur Tuhan, buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan. Hari ini kami diingatkan bahwa kami manusia yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan tempatkan di muka bumi ini. Kami memerlukan manusia lain. Kami adalah makhluk sosial. Kami perlu komunitas-komunitas yang membangun. Kami perlu komunitas-komunitas yang memberkati. Sehingga akhirnya kami ada dan hadir untuk menjadi berkat buat orang lain. Kami ada dan hadir berguna buat orang lain. Hari ini kami diingatkan tidak baik manusia hidup seorang diri. Ampuni kami ya Tuhan, kalau selama ini kami merasa bisa berjuang seorang diri. Ampuni kami kalau selama ini kami merasa semua karena kami seorang yang berjuang sendiri. Ampuni kami sehingga kami tinggi hati, kami congkak, kami angkuh, kami sombong. Ampuni kami ya Tuhan. Tapi hari ini kami diingatkan,
Selain kami tidak boleh berasa berjalan seorang diri, karena ada Tuhan yang mensupport kami, ada Tuhan yang menopang dan menyertai kami, maka kami pun harus memerlukan pertolongan orang lain. Itu sebabnya Tuhan tuntun kami, ingatkan kami. Dalam demikian pula dalam rumah tangga, keluarga kami suami-suami masih memerlukan istri. Kami istri-istri masih membutuhkan suami kami. Kami gak bisa merasa hebat berjalan seorang diri, berjuang seorang diri. Kami perlu manusia lain untuk saling menguatkan. Jika itu adalah doamu hari-hari ini, saudara, taruh tangan kananmu di dada. Bapak, pagi hari ini kami diingatkan bahwa ketika manusia berjalan seorang diri, maka manusia lemah. Manusia akan merasa kesepian, manusia akan merasa jenuh. Itu sebabnya kami tidak mau merasa hidup seorang diri. Kami tahu Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Roh Kudus ada dalam hidup kami. Roh Kudus menuntun kami. Roh Kudus mengarahkan kami di dalam nama Yesus. Kami perlu komunitas yang membangun. Kami perlu orang-orang yang mensupport kami. Kami perlu orang-orang yang bisa saling mendoakan, ya Tuhan. Itu sebabnya pertemukan kami dengan komunitas yang memberkati. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Tuhan tolong setiap kami, sehingga pada akhirnya hidup kami dituntun, diarahkan masuk dalam rencana Tuhan yang semakin hari semakin dahsyat atas hidup kami. Terima kasih Bapak, materaikan firman-Mu dalam hati setiap kami. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus sehingga firman termaterai. Tuhan menjamin hidup kami bahwa kami sampai kesudahan zaman tidak pernah berjalan seorang diri. Ada Tuhan yang mensupport kami, ada Tuhan yang menguatkan kami, ada Tuhan yang tetap menolong kami untuk kami hidup memuliakan Tuhan. Bapak, pada akhirnya pagi hari ini juga kami bersatu hati, kami berdoa buat setiap apa yang menjadi pergumulan-pergumulan kami. Kami perlu Tuhan, kami mencari Tuhan. Kami percaya pertolongan kami datangnya daripada Tuhan. Hamba menyerahkan setiap apa yang menjadi pergumulan anak-anak Tuhan satu persatu, ya Tuhan. Tuhan lihat seruan hati mereka. Tuhan lihat apa yang menjadi kerinduan mereka dalam hidup mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan mampukan mereka untuk tetap terus semangat dalam menghadapi badai. Tuhan mampukan mereka untuk tetap mereka bangkit dalam menghadapi setiap tantangan yang harus mereka hadapi. Hamba berdoa apapun pergumulan yang hari-hari ini umat Tuhan hadapi, baik pergumulan ekonomi mereka, pergumulan rumah tangga mereka, pergumulan sakit penyakit mereka, aku berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan buka jalan bagi masing-masing mereka. Kalaupun mereka harus masuk dalam tahap pembentukan, tahap proses, tahap pemurnian, hamba berdoa biar Roh Kudus berikan mereka kekuatan, Kau berikan mereka kemampuan, dan ingatkan mereka bahwa mereka tidak pernah berjalan sendiri. Di dalam nama Yesus, sehingga rumah tangga dipulihkan, ekonomi anak Tuhan dipulihkan, bahkan kesehatan mereka dipulihkan Tuhan, dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa mengucapkan berkat buat setiap umat Tuhan satu persatu. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari perlu dihiburkan, biar Roh Kudus Kau sebagai penghibur menghiburkan setiap mereka yang susah. Mereka yang hari-hari ini memerlukan jalan keluar, hamba berdoa dibukakan pintu-pintu berkat, dibukakan pintu-pintu jalan keluar bagi mereka di dalam nama Yesus. Sehingga hari-hari hidup mereka tetap terus mengandalkan Tuhan, mereka terus menaruh pengharapan kepada Tuhan. Bapa, pagi hari ini kami juga berdoa menyerahkan setiap orang-orang muda yang hari-hari ini terus berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup. Hari ini kami ingatkan kehendak Tuhan bahwa manusia tidak baik seorang diri. Itu sebabnya kami percaya maka Tuhan akan membawa mereka untuk mempertemukan mereka dengan pasangan hidup yang takut akan Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan di tahun ini mereka akan bertemu dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan bukakan jalan, Tuhan pertemukan mereka dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Pasangan hidup yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, pasangan hidup yang sepadan yang Tuhan lihat bagi mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Ada rumah tangga yang terus berdoa untuk mendapatkan keturunan. Hari ini kami diingatkan keturunan adalah milik kepunyaan Tuhan, titipan yang Tuhan percayakan dalam hidup rumah tangga anak Tuhan. Jika Tuhan berkenan, hamba berdoa buat setiap rumah tangga yang hari-hari ini berdoa untuk mendapatkan keturunan, untuk mendapatkan anak-anak dalam rumah tangga mereka. Hamba berdoa dalam nama Yesus,
Biar Tuhan bukakan kandungan buat mereka, membukakan pintu-pintu berkat mujizat dinyatakan dalam nama Yesus. Sehingga mereka boleh dipercayakan keturunan-keturunan ilahi dalam rumah tangga mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat setiap jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Tuhan, hari-hari ini kami berdoa biar banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa mengalami pertobatan. Itu sebabnya kami mau dipakai oleh Tuhan. Kami mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi agen perpanjangan tangan Tuhan di muka bumi ini, menangkan banyak jiwa. Dimulai ketika kami bersaksi, ketika kami berdoa buat jiwa-jiwa yang ada, kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Mereka yang belum mengenal Yesus dalam lingkungan keluarga kami, atau mungkin di antara mereka ada yang sudah pergi meninggalkan Tuhan karena satu dan lain hal. Oh Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Tuhan jamah dalam nama Yesus, sehingga setiap mereka mengalami perjumpaan pribadi. Bahkan kami berdoa di tahun ini mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Tuhan jamah hati mereka, lembutkan hati mereka sehingga mereka berbalik kepada Tuhan, mereka mencari Tuhan. Hamba berdoa secara khusus, kalau ada di antara mereka yang pagi hari ini ikut bergabung dalam ibadah doa pagi, mungkin mereka belum mengenal Yesus, tapi mereka suka ikut berdoa. Bapak, hamba berdoa jamah hati mereka, sehingga mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Yesus. Kasih-Mu menjamah hati mereka di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, hingga mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus dalam ibadah doa pagi ini. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami bersyukur buat hari ini. Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kami. Bapa, pada akhirnya kami berdoa menyerahkan kota di mana kami tinggal. Kami ada di kota ini karena kami tahu Tuhan menempatkan kami di kota ini. Karena itu kami berdoa buat kesejahteraan kota ini. Mari umat Tuhan di rumahmu masing-masing, angkat kedua tanganmu dan memberkatilah kota di mana engkau tinggal. Ucapkan berkat atas kotamu, karena kesejahteraan kota adalah kesejahteraanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kota di mana kami tinggal ini kami ucapkan berkat. Shalom Allah turun atas kota kami, kuasa Allah turun atas kota kami. Dan kami berdoa kota kami penuh dengan kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari bencana alam. Kami tolak campur tangan kuasa-kuasa kegelapan. Dalam nama Yesus kami patahkan kuasanya. Bahkan kami berdoa pemimpin-pemimpin kota kami diberi roh takut dan gentar akan Tuhan. Dalam nama Yesus kami ucapkan berkat. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat bangsa kami. Kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan memberkati bangsa kami. Bangsa Indonesia adalah pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Bangsa Indonesia dipelihara Tuhan, dijaga Tuhan, dijauhkan dari segala yang jahat di dalam nama Yesus. Bahkan pemimpin-pemimpin bangsa kami ucapkan berkat. Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada diberkati Tuhan. Kapolri, Panglima TNI diberkati Tuhan. Ketua BNPB, Ketua BNPT kami doa. Bahkan kepala-kepala daerah, para bupati, para gubernur, para wali kota, di dalam nama Yesus Tuhan, beri roh takut dan gentar akan Tuhan dalam mereka menjalankan kepemimpinan mereka. Kami berdoa, kami ucapkan berkat. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bahkan tempat di mana Tuhan tempatkan kami berada di bangsa kami ucapkan berkat. Di dalam nama Yesus, damai Tuhan turun. Kami berdoa secara khusus buat masa-masa pandemik ini Allah. Kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Pandemik ini selesai di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada kutuk-kutuk yang dilemparkan, diucapkan atas bangsa kami yang mengatakan bahwa akan ada pandemik COVID gelombang yang baru, kami patahkan kuasanya. Tidak berlaku atas bangsa kami, tidak berlaku, digagalkan dalam nama Yesus. Berkat Tuhan yang menjaga bangsa kami aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan menjaga dan memagari bangsa Indonesia. Bahkan dunia ini diluputkan dalam nama Yesus dari pandemi COVID. Oh Tuhan, memberkati juga dalam pemerintah menyiapkan vaksin booster yang ada. Di dalam nama Yesus Tuhan tolong, sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Setiap orang yang mengambil keuntungan dari setiap pandemik ini, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Bahkan rancangan-rancangan orang jahat kami hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Tuhan Yesus berdaulat atas bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami bersyukur hari ini firman Tuhan sudah kami dengar. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami tidak mau menjadi orang-orang yang
egois, kami tidak mau menjadi orang-orang yang kepala batu, kami tidak mau menjadi orang-orang yang munafik. Kami sudah dengarkan firman Tuhan, Roh Kudus mampukan kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Umat-Mu satu persatu Tuhan jamah di rumah mereka masing-masing. Hamba ucapkan berkat. Angkat kedua tanganmu saudara dikasih dalam Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Bapa, turunlah berkat-Mu atas mereka, berkat kesehatan, berkat damai sejahtera, berkat pertolongan Tuhan di sepanjang hari berjalan ini. Biarlah mereka tetap terus mengandalkan Tuhan, hidup taat, hidup takut akan Tuhan. Mereka melihat pertolongan yang datangnya daripada Tuhan. Dalam berkat nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima setiap apa yang kami doakan terjadi atas hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Saudara, kita kembali ketemu besok jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, 5.30 waktu Indonesia bagian Tengah, 6.30 waktu Indonesia bagian Timur. Pastikan setiap kita tetap terus andalkan Tuhan, karena kita tidak pernah berjalan seorang diri. Ada Roh Kudus yang menyertai dan menopang kehidupan kita. Doa saya menyertai saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Shalom, shalom.